Baik, selamat siang, eh Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Izin saya share dari terkait dengan teknik fasilitasi dalam pelatihan experiential learning. Nah, materi ini saya peroleh ketika mengikuti diklat TOT fasilitator bagi pengasuh di Balai Pengembangan Karakter SDM Transportasi Bandung. Langsung saja, ini merupakan narasumber dari materi ini. Aslinya, pengalamannya ada instructor Thompson Island Outward Bound Educational Center, Boston, Massachusetts, USA, 2012-2013, School Manager Outward Bound Indonesia, Jatiluhur, Purwakarta, Indonesia, anggota Dewan Penasihat Asosiasi Experiential Learning Indonesia, Asesor BNSP, Kepemanduan Experiential Learning Outbound, Lembaga Sertifikasi Profesi Pramindo Jakarta, Indonesia. Fasilitator outbound independen. Nah, itu saja. Fasilitasi. Fasilitasi itu adalah usaha membantu individu atau kelompok agar berhasil dan berkembang dalam suatu upaya. Teknik fasilitasi dalam sebuah proses belajar mengajar lebih dari sekedar menjadi pelatih atau pembimbing yang berbicara dan siswa yang mendengarkan. Proses ini mencakup penyiapan kegiatan, memandu kegiatan, fleksibel terhadap perubahan, memimpin diskusi sharing, mengarahkan tujuan belajar, dan lain-lain. Experiential learning menurut Ailey, experiential learning adalah proses belajar dari pengalaman terstruktur yang direfleksikan. Proses belajar adalah proses perubahan dalam cara kita merasa, berpikir, dan atau berperilaku. Pengalaman terstruktur adalah serangkaian pengalaman yang nyata, yang disengaja dirangkai serta dikelola agar pencapaian belajar bisa maksimal. Direfleksikan mengandung arti dilakukan observasi dan refleksi secara sengaja terhadap apa yang telah dialami. Pada proses ini bisa didapatkan insight, pencerahan, pemaknaan, serta pemanahan. Tujuan program experiential learning. Rekreasional program bertujuan untuk mengubah perasaan. Pendidikan, educational program bertujuan untuk mengubah perasaan dan pemikiran. Pengembangan diri atau development program bertujuan untuk mengubah perasaan, pemikiran, dan perilaku. Terapi, redirectional program bertujuan untuk mengubah perasaan, pemikiran, perilaku, dan penolakan ekstensi. Nah, recreation itu eh, ada 4 area: recreation, education, redirection, and development. Recreation itu adalah change feeling. Education itu change thinking and feeling. Development itu adalah change behaving, thinking, and feeling. Redirection adalah change resisting, behaving,
thinking, and feeling. Cyclus experiential learning, Kolb cycle. Concrete experience, doing or having an experience. Reflective observation, reviewing, reflecting on the experience. Abstract conceptualization, concluding or learning from the experience. Active experimentation, planning or trying out what you have learned. Mengapa diperlukan teknik fasilitasi? Tidak semua orang mampu. Nah, ini tidak semua orang mampu memahami dan memaknai setiap pengalaman belajar yang dilakukannya. Seseorang akan mudah belajar bertumbuh dan berubah melalui refleksi pengalaman mereka, analisis kesalahan, kegagalan, atau keberhasilan mereka, serta menyadari bahwa perilaku dan tindakan yang mereka lakukan. 7 generasi fasilitasi. Satu, let the mountain speak for themselves. Let the mountain speak for themselves. Pengalaman experience yang mempelajarannya atau learning tidak diintervensi dan diolah lebih lanjut menjadi nilai belajar. Learning by doing tanpa intervensi. Pembelajaran learning dilakukan, dipersepsikan sendiri oleh masing-masing individu yang terlibat dalam pengalaman experience-nya. Nah, ini pada gambar contoh dari beberapa orang pemuda tahun 2017. Ini foto diambil pada dalam satu bukit yang menghadap ke pemandangan berupa lautan ya. Ini area lautan, ini areanya lautan, dan kemudian di sini ada gunung. Di sini itu ada gunung. Nah, ini merupakan bagian daratan. Nah, ini daratan, ini juga ada pulau kecil. Nah, seperti itu, ini pulau-pulau. Nah, mereka sedang menatap ke sana. Ini ada bendera Indonesia. Nah, Indonesia. Eh, jadi di sini nih, sepertinya para pemuda ini mereka naik gunung, tidak ada fasilitatornya, tidak ada instrukturnya, mereka naik gunung sendiri dan mendapatkan pengalaman sendiri. Nah, pembelajaran dilakukan dipersepsikan sendiri oleh masing-masing individu yang terlibat dalam pengalamannya dan tidak difasilitasi ya. Inilah let the mountain speaks for themselves. Ya, biarlah dilepas begitu saja. Gitu. Nomor dua, speak on behalf of experience. Nah, fasilitator memberikan umpan balik atas aktivitas pembelajaran mereka, serta fasilitator menyampaikan pengalaman berdasarkan pada pengalaman dirinya. Fasilitator berperan sebagai expert. Fasilitator melakukan intervensi pada pembelajaran peserta. Fasilitator menyampaikan apa yang sebaiknya dipelajari dan dimaknai. Learning by telling, guiding learning. Oke. Kemudian yang ketiga, debriefing the experience. Nah, peserta diajak sharing, mengungkapkan, dan mendengarkan pengalaman orang lain, serta memaknai pengalaman tersebut. Fasilitator memandu peserta menghubungkan atau mencari relevansi dengan kehidupan. Nah, inti proses debriefing itu adalah what,
menjelaskan situasi dan peristiwa, pencapaian konsekuensi respon perasaan, so what? Nah, itu membahas esensi pembelajaran, pembelajaran tentang diri, realisasi dengan orang lain dan lingkungan, no what? Nah, itu menentukan apa yang dilakukan untuk tindakan selanjutnya. Nah, apa yang terjadi dari pengalaman tadi, bagaimana cara Anda menyelesaikan kegiatan tersebut, apa ada kesulitan. Nah, ini review, recall, and remember. Nah, ini kemudian selanjutnya bagaimana dampak dari peristiwa tadi, seberapa jauh tersebut mempengaruhi Anda. Ini adalah filter nomor 2, affect and effect. Pelajaran apa yang Anda dapat ambil dari kegiatan ini? Summation. Apakah Anda melihat kaitannya antara kegiatan ini dengan kehidupan Anda di keseharian? Bisakah Anda merealisasikannya? Application. Nah, apa yang Anda lakukan di lain kesempatan di pekerjaan lingkungan rumah? Apa komitmen Anda terhadap hal tersebut? Komitmen. Nah, ini baru change growth. Nah, setelah ada komitmen, baru ada perubahan. The direct front loading the experience. Nah, memberikan muatan tertentu di awal kegiatan atau sebelum kegiatan dimulai. Menekankan kepada apa saja pembelajaran yang akan dicapai. Nah, ini fasilitator membangun nuansa berpikir yang sesuai dengan muatan yang dicapai. Fasilitator perlu sangat memahami aktivitas yang akan dijalankan serta learning points yang dihasilkan. Nah, jenis-jenis pertanyaan direct forwarding. Revisiting question, mengingatkan kembali komitmen nilai perilaku yang telah disepakati di aktivitas sebelumnya. Objective question, menanyakan tujuan kegiatan serta apa yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut. Motivation question, menanyakan mengapa pengalaman ini penting dan hubungannya dengan kehidupan nyata. Function question, eh, menanyakan perilaku apa yang dibutuhkan agar berhasil dan bagaimana peserta mengoptimalkan perilaku tersebut. Dysfunction question, menanyakan perilaku apa yang mengganggu pencapaian dan bagaimana menghindari munculnya perilaku tersebut. Prediction question, mengajak peserta membayangkan apa yang akan terjadi. Isomorphical framing the experience. Nah, ini fasilitator membangun bingkai pikiran peserta sejak awal kegiatan dengan menggunakan pilihan kata yang menggambarkan konteks kehidupan sehari-hari framing. Proses framing berlangsung di sepanjang siklus IL. Dibutuhkan fasilitator yang dapat memahami lingkungan dan proses bisnis budaya dari peserta, sehingga fasilitator mampu mengajak peserta untuk menganalogikan peristiwa yang berlangsung. Nah, ini eh, si ini ada gambar orang yang sedang naik kano di lautan, gitu kan? Nah, mungkin di sini si Bapak ini berfungsi sebagai ini fasilitator di sini, dan ini mungkin adalah tamunya ataupun kliennya, ya, mungkin seperti itu. The indirectly forwarding the experience. Lihat video Darren Brown How to Read Someone Minds. Nah, flagging the experience menggunakan kata-kata, aktivitas serta suasana yang dibangun demikian rupa untuk mengarahkan tujuan pengalaman. Banyak digunakan dalam proses terapeutik, melakukan coaching dan pemberdayaan keselarasan pikiran sadar dan bawah sadar. Fasilitator membangun pengalaman bawah sadar untuk memaksimalkan proses transformasi belajar. Komponen program experiential learning.
peserta, lokasi, lingkungan sosial kelompok, aktivitas tantangan, tekanan, keberhasilan, refleksi. Peserta sudah dikondisikan serta berkomitmen serius terhadap jalannya proses belajar. Tuh. Lokasi bisa membawa peserta keluar dari kehidupan rutin mereka, mampu menyediakan tantangan-tantangan yang bisa menghadirkan tekanan, sehingga peserta akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Kelompok lingkungan sosial, di mana setiap siswa akan berinteraksi eh, satu dengan yang lain. Setiap siswa dikondisikan untuk memiliki ikatan sebagai anggota tim, jadi selain punya tujuan pribadi, mereka juga harus menyadari tujuan kelompok. Aktivitas intensional, setiap aktivitas harus memiliki tujuan dan pemaknaan yang jelas. Sekuensial memiliki tahapan yang jelas dan runut, manageable muatan program maupun risiko kegiatan mampu dikendalikan, solvable tantangan yang diberikan bisa diselesaikan, aktivitas tantangan yang mustahil diselesaikan bisa menghilangkan kepercayaan peserta terhadap program itu sendiri. Konsekuensial, peserta bisa melihat akibat yang jelas terhadap setiap kekurangan kesalahan yang terjadi jika mereka melaksanakan tugas. Konkret, kesulitan yang dijumpai oleh peserta saat mengerjakan tantangan memang nyata serta merupakan bagian dari aktivitas tersebut. Tekanan diperlukan untuk memancing kemampuan siswa mengatasi kesulitan dan melakukan upaya maksimal. Keberhasilan melalui tekanan peserta belajar untuk mengadaptasi cara meraih keberhasilan, siswa belajar dari proses mereka mengatasi kesulitan dan melewati tekanan, tingkat pencapaian keberhasilan setiap peserta berbeda dan mungkin berbeda antara pencapaian pribadi dan kelompok. Refleksi pemaknaan. Nah, proses membimbing pemaknaan pengalaman, experiential learning itu bukan sekedar belajar dari pengalaman, namun belajar dengan merefleksikan pengalaman. Peserta perlu merefleksikan pengalaman dengan mengevaluasi kebaikan atau keburukan, menganalisa keberhasilan maupun kegagalan. Tahapan program, tahap pengkondisian, tahap pengujian, tahap pemantapan. Tahap pengkondisian. Peranan pembimbing pada fase ini adalah memastikan peserta merasa nyaman nanti untuk belajar, membuat standar perilaku yang bisa diterima setiap peserta didik, menentukan standar keberhasilan, mengajarkan hal teknis yang harus dikuasai peserta, membangun hubungan yang positif dengan kelompok, membantu peserta mengembangkan keyakinan diri untuk tantangan yang lebih berat. Tahap pengujian, langkah-langkah awal pemberian tanggung jawab dari pembimbing kepada siswa, peserta didorong untuk bertumbuh sebagai bagian dari komunitas kelompok. Nah, mereka mungkin akan menghadapi masalah-masalah, perbedaan pendapat, bahkan perselisihan. Pada tahap pembekalan setiap terjadi potensi konflik, mereka akan menyerahkan penyelesaiannya kepada pembimbing, namun pada tahapan ini, pembimbing tidak lagi berperan dominan dalam setiap pengambilan keputusan. Bila terjadi permasalahan, kelompok harus menyelesaikan sendiri. Tahap pemantapan, pembimbing memberikan tanggung jawab bagi kelompok sekaligus memberikan penguatan terhadap nilai-nilai belajar yang telah dipelajari pada tahap-tahap sebelumnya. Siswa diharapkan telah siap untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan serta mengaplikasikan nilai-nilai perilaku yang dalam kelompoknya. Coba. Oke, sekian tadi materi terkait dengan teknik fasilitasi dalam pelatihan experiential learning. Nah, ini teknik fasilitasi yang digunakan untuk pelatihan experiential learning. Terima kasih, selamat eh, siang.